Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Didengar masukannya. Okay. Waktu itu kita tanya dengan PSSI, ini kalau semua naturalisasi anak-anak kita bagaimana nih? Ya betul. Ya kan susah regenerasinya. Ya memang waktu itu PSSI di bawah Pak Erik, dia mencoba presentasikan. Ini memang adalah program jangka pendek. Karena kita menghadapi satu kompetisi yang ketat, yang harus dikejar. Tapi bukan apa, Dad. Sebelum mereka mengangkat sumpah dengan memegang bendera merah putih, aku beberapa kali ngobrol dengan anak-anak Belanda yang itu. Cuma itu yang tidak dilihat oleh beberapa orang yang mungkin terlalu cinta dengan para pemain lokal, yang mungkin mereka takut para pemain lokal ini mungkin nanti ke depannya tidak akan bisa untuk membela timnas lagi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu tujuannya. Turunan ini. Mereka kecintaan pada Indonesia, kita nggak nyangka loh. Iya. Dan ini keturunan ya. Oh iya, Ya, ada yang orang Semarang, ada yang dari Ambon, ada yang dari Makassar. bukan bule sembarangan. No. Emaknya orang kita. Maaf, ada yang namanya Sukino. Artinya seperti itu. Saya tanya, kamu benar ini mau masuk? Ketawa Om Deddy. Saya dari kecil bercita-cita menjadi orang Indonesia. Bisa ngomong Indonesia. Bisa hampir rata-rata, walaupun dengan semua Yes, selain Inggris betul. atau Belanda. Tapi kita bicara. Terakhir kita menyetujui si Verdong. Ya artinya kan begini, mereka ini sebenarnya punya darah keturunan Indonesia, mau dari bapaknya atau ibunya. Nah, mereka ini cinta dengan Indonesia. Sebenarnya kita sebagai orang Indonesia, kita seharusnya bangga kalau mereka lebih memilih Indonesia ketimbang negara mereka yang mungkin mereka punya kesempatan juga untuk bermain di Belanda gitu. Tapi mereka lebih pilih Indonesia. Saya pikir ini sangat luar biasa sekali untuk timnas Indonesia. Harusnya kita bersyukur begitu. Lalu kemudian kita bilang nanti anak-anak Indonesia ini tidak punya jam lagi untuk bermain bola, mereka akan ya tergerogoti dengan para pemain naturalisasi ini. Saya pikir tidak juga. Karena Pak Erick Thohir sudah bilang ini ada pos-posnya. Dengan mendatangkan pemain diaspora ini hanya untuk program jangka pendek. Apa program jangka pendek kita? Piala Dunia dan juga Piala Asia. Kita dituntut untuk bermain di dua level ini, tapi kita justru memaksa untuk menggunakan pemain-pemain lokal. Saya pikir itu sesuatu yang agak lucu menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kualitas, mohon maaf sekali lagi, bukan berarti mendiskreditkan pemain-pemain lokal. Mereka bagus, tetapi secara kualitas pemain-pemain inilah yang diharapkan bisa untuk membawa Indonesia untuk terbang lebih jauh lagi. Jadi dengan datangnya mereka, ini sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Di mana pemain-pemain lokal yang mungkin pengetahuannya tidak sebagus mereka, tidak seperti mereka, itu bisa belajar banyak daripada pemain naturalisasi ini yang mungkin pengalamannya lebih karena mereka bermain di luar. Kira-kira begitu teman-teman. Verdong dan Ragnar main kucing-kucingan, pemain Australia malu kebingungan. Sampai itu di press conference itu mereka bilang Indonesia ini imbang rasa menang gitu. Pertandingan Indonesia versus Australia kemarin menyajikan momen lucu yang membuat fans timnas kegirangan. Momen itu terjadi di sudut lapangan saat Verdong berhasil merebut bola dari pemain Australia. Dia dan Ragnar main kucing-kucingan. Mereka berdua terlihat chill saat saling mengoper bola dengan penuh ketenangan. Pemain Australia pun nampak dibuat kebingungan. Verdong dan Ragnar main kucing. Sampai si siapa Kevin Duka siapa itu dibilang Indonesia ini imbang rasa menang sampai mereka menyanyikan lagu Tanah Airku. Tapi mungkin dia salah itu ya, karena dia tidak tahu kalau mau kalah mau menang mau imbang, Indonesia itu punya tradisi seperti itu, setiap laga harus menyanyi lagu Tanah Airku gitu kan. Jadi dia komentarnya seperti itu teman-teman. Ini set play kick off timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Coach ST menerapkan mode combination set play dari area Rafael Strike, Rido. Di sini tercipta overload lewat Sandy Walsh dan Nathan Choon. Dan Nathan ditugaskan untuk sebagai pengumpan ke area depan. Dikala timnas Indonesia sudah mengosongkan area tengah. Dan otomatis banyak nih orang di posisi depan. Ada Verdong, Ragnar, Marcelino, Strike, dan Ivar Jenner. Nah, dalam konteks ini Australia berhasil mengantisipasi. Dan di sini Sandy Walsh langsung dengan cepat melakukan counter press untuk bisa mengambil bola kembali. 1-2 umpan tercipta dan kekeosan ya, ke compact defense dari Australia belum tercipta, dan dalam tempo 13 detik tercipta sebuah peluang. Nah, tren ini diamati oleh UEFA. Selesai Euro Piala Eropa tahun 2024, ternyata masing-masing dari setiap negara Eropa mengaplikasikan yang namanya
pattern kick off seperti yang dilakukan coach STY. Nah, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang juga. Dimana ketika Indonesia menang, semua mengelu-elukan STY. Kalau imbang, kalau kalah, mereka mulai mencari-cari kesalahan STY. STY ini menurut saya dia pelatih kelas dunia. Makanya dia mencoba untuk menduplikasi atau dia mencoba untuk menerapkan strategi-strategi negara-negara Eropa dalam soal sepak bola. Itu diterapkan di Indonesia. Dan rupanya ini cukup berhasil ketika kemarin kita lawan Australia. Di mana di 20 detik pertama, Indonesia itu sempat membuat Australia itu kaget. Karena kita punya 2 shoot ya on target di babak pertama, khususnya 20 detik pertama, itu membuat mereka kewalahan juga. Akhirnya kemudian Indonesia ini mampu untuk ya mengimbangi lah si Australia ini. Walaupun ya sekali lagi walaupun kita secara keseluruhan permainan kita tertinggal dari Australia. Tetapi di awal-awal babak pertama saya pikir strategi yang dilakukan yang diterapkan oleh STY ini cukup berhasil rupanya. Membuat para pemain dari Australia ini kerepotan juga rupanya. Breaking news guys, kualifikasi Piala Asia 2027 di depan mata, ronde ketiga nih ya. Tidak ada Indonesia di sini, bayangkan. Kualifikasi tidak ada Indonesia, gila kan? Ini dia daftar tim yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia 2027 ronde ketiga. Tapi dilihat-lihat kok Indonesia tercinta ini kok nggak ada ya? Ini ada Malaysia, ini Timor Leste, ini ada Vietnam, ini ada Filipina, ada Thailand, ada Singapura, ada Myanmar, tapi Indonesia kok nggak ada ya? Ini apa Indonesia nggak lolos ya? Aduh, gimana ya? Aduh, emang nasib deh Indonesia mainnya cuma di AFF. Di kualifikasi Piala Asia nggak ada, gimana dong guys? Coba teman-teman yang tahu coba komen. Sudah bang, sudah. Nanti kita kasih paham orang-orang yang memang tidak suka dengan timnas Indonesia. Jangan sarkas begitulah. Ngapa malah Mereka dalam kurung Indonesia merayakan hasil imbang ini seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan. Masalah buat kau. nyinyir? Oh, betul. Duk. Hah? Kenapa Michel malah Duke, nggak terima? bukan Kevin Duke. Loh, wajar dong. Salah saya Kita tadi. merasa senang, Indonesia merasa senang. Wong secara peringkat bisa lihat sendiri kan bedanya 100 lebih. Wajar jadinya. Ya sama seperti lu gitu. Michel Duke. Tidak mungkin Michel Duke ini dia frustrasi dengan permainan Indonesia. Kita positive thinking saja sebenarnya. Lu merasa kalah kan kayaknya? Ya karena rankingnya perbedaannya jauh. Harusnya lu bisa menang mudah. Sekarang lu imbang, menang aja nggak bisa. Jadi ya gue sih paham apa yang dirasakan oleh Michel Duke ya. Sebagai pemain Australia ini tim unggulan di grup ini, tapi di 2 laga awal menang aja boro-boro menang. Ya, cuman 1 kali imbang, 1 kali kalah bahkan lawan Bahrain. Jadi wajar dia ini frustasi, bahkan gue rasa satu squad itu frustasi ya setelah hasil imbang ini. Karena mereka ya semakin sulit nih, harus bekerja keras lagi di pertandingan selanjutnya untuk bisa lolos langsung ya di peringkat 2. Kalau enggak mereka akan bertarung di peringkat 3 lagi di round selanjutnya. Mereka belum ketemu Jepang juga. Nah, Jepang sih kalah. Nah, lawan Bahrain mungkin dan Cina, belum Bahrain Cina, lawan Cina dan juga Arab Saudi mungkin mereka bisa curi kemenangan di situ. Oke, kita mah doain aja yang terbaik untuk Australia. Tapi kalau dia lawan Arab Saudi saya pikir berat juga. Arab Saudi itu keras itu. Ya, mungkin lawan Cina dia bisa curi poin 3 lah. Mau home away pasti curi poin. Tapi kalau lawan Arab Saudi saya pikir Arab Saudi-nya batu itu. Nah ini sebetulnya kita sudah masuk Imbang rasa menang. Terus kenapa Iri bilang bos? Iya betul dalam tahap Bung Bindar. persaingan. Maka itu saya bingung. Pada saat saya ada baca berita ya dan juga postingan di akun-akun sosial media yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, yaitu pada saat ada seorang pemain dari Australia atau juga mungkin beberapa pemain dari Australia, saya nggak tahu apakah cuma satu pemain, yang bingung pada saat supporter kita yang hadir di dalam stadion itu pada nyanyi lagu Tanah Airku ya kalau nggak salah ya. Nah para supporter kita itu kan memang mengapresiasi ya perjuangan dari para pemain. Nah, pada saat supporter kita mengapresiasi perjuangan para pemain, artinya mereka melihat para pemain kita itu bekerja keras di atas lapangan. Nah, mungkin mereka bingung, loh kenapa berselebrasi? Ya wajar kita berselebrasi, karena sekarang timnas kita sudah beda total. Timnas kita sudah berada pada level yang lebih baik lagi. Ranking FIFA timnas kita tuh melesat jauh. Jadi wajar. Tidak mungkin siapa tadi itu? Si Duke ini ya, Michel Duke itu mungkin dia
Dia frustrasi karena di laga awal kalah dari Bahrain, kemudian lawan Indonesia yang mereka targetkan menang. Karena sebenarnya begini teman-teman, mereka datang ke Indonesia itu dengan satu misi, satu target, mereka harus bawa pulang 3 poin. Karena kalau mereka kalah lagi atau imbang, harapan mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia itu agak susah. Makanya target mereka itu menang. Makanya mereka gempur habis-habisan dari babak pertama sampai berakhirnya babak kedua. Itu gawang Indonesia itu kalau boleh dibilang dower itu. Dibombardir sama mereka, tapi sayangnya mereka tidak sanggup untuk mengalahkan Indonesia. Nah, di akhir pertandingan itu kan setiap kali habis bertanding timnas, mau itu kalah, mau menang, mau seri, itu kan ada satu tradisi unik itu, di mana semua pemain ofisial itu berdiri melingkari itu lingkaran tengah, kemudian bersama-sama dengan supporter itu menyanyikan lagu Tanah Airku, satu lagu kebangsaan. Nah, ini mungkin yang tidak diketahui sama Michel Duque ini, tapi kalau tidak salah ada satu postingan saya baca tadi, dia sudah minta maaf juga karena dia tidak tahu tradisi yang sebenarnya di Indonesia itu seperti apa. Dia sudah minta maaf ya, walaupun sempat dia bilang ya menang imbang rasa menang, padahal ya kita lihat mereka menguasai pertandingan. Itu kurang lebih bahasanya seperti itulah teman-teman. Tapi dia sudah minta maaf kalau tidak salah. Dokumen naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Renders sudah masuk DPR dan akan dibahas minggu depan. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow akun gue, sikat. Ya, layak ditunggu dua orang ini. Menpora kita Dito Aryo Tejo siang ini tengah mengikuti rakar dengan Komisi 10 dan sebelumnya telah berkonsultasi dengan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani mengenai dokumen pengesahan naturalisasi kedua pemain kita, yaitu Miss Hilgers dan Eliano Renders. Yang disampaikan oleh Mas Menteri, kemungkinan prosesnya akan dilakukan besok, tapi berhubung Kementerian Pemuda dan Olahraga tengah ada kegiatan di IKN besok, jadi kemungkinan besar raker akan dilanjutkan hari Selasa tanggal 17 September untuk Nah, ini bagus teman-teman. Kita layak tunggu permainannya Miss Hilgers dengan Eliano Renders. Karena sebenarnya teman-teman, kebuntuan kita tuh ada di lini depan, bukan lini belakang. Tapi kalau ada si Miss Hilgers, saya pikir persaingan di lini belakang, khususnya center back itu akan semakin ketat. Dan banyak yang bilang juga dengan datangnya Miss Hilgers ini akan menggantikan posisi Rizky Ridho. Saya pikir tidak akan seperti itu, karena ini kembali lagi pemain lokal yang selalu konsisten dipasang sama STY sebagai center back itu hanya Rizky Ridho. Kalau di wing ya, atau pemain tengah mungkin itu ada Witan. Tapi kalau kita lihat kembali ke belakang ya, di posisi center back itu Rizky Ridho tidak pernah tergantikan. Jadi dengan datangnya Miss Hilgers, saya pikir ini akan menjadi persaingan kuat. Jadi secepatnya lah sumpah mereka diproses, mereka jadi WNI dan mereka bisa bermain nanti lawan Bahrain atau melawan Cina nanti. Semoga lah seperti itu teman-teman. Kita berharapnya begitu. Opini Mama terhadap penilaian Bung Tawel. Sekali lagi, yang menjadi masalah menurut saya, sekali lagi Bung Tawel, mohon maaf. Menurut saya dia nggak bisa melepas sisi objektif dan subjektif. Misalnya kayak contoh kayak Vietnam, dia memuji Vietnam gitu-gitu. Terus kemudian saya tinggal balikin. Nah, masalah yang Vietnam hancur ketika Park Hong Seo cabut. Gitu. Betul. Mau kembali kayak Vietnam. Sintayong cabut terus kemudian ini fondasinya dibikin lagi dari nol. Jadi udah nggak objektif dong. Terus kemudian apa yang salah dari STO pemilihan pemain bla bla bla. Oke lah, di satu sisi kita oke. Banyak pemain yang oke di Liga 1 tapi belum dapat kesempatan gitu. Harusnya kan ketika dia datang dia bina nih. Lah itu bukan tanggung jawab STO. Itu tanggung jawab klub. Balotelli Conte pun coret gitu loh. Nah, itu mungkin yang si Bung Tawel ini tidak mau lihat mungkin ya. Tapi kalau kita lihat lagi, dia punya narasi selama ini ketika dia mengkritik STY, sepertinya dia punya sesuatu dengan STY. Sepertinya ya, bukan kita tendensius menuduh Bung Tawel, tapi sepertinya seperti itu. Sepertinya begitu, ya, sepertinya begitu. Jadi kita sebenarnya positif saja bahwa yang dikritik sama Tawel selama ini untuk ya membakar semangat STY untuk membawa timnas lebih bagus lagi. Nah, buktinya apa? Buktinya sekarang Indonesia lawan negara-negara kuat pun kita bisa tahan mereka, bisa imbang ya. Walaupun bukan karena Tawel ya, bukan karena sumbangsi Tawel di dalam secara teknis di timnas. Tapi dengan komentar-komentarnya dia, kita harus berpikir positif bahwa ini adalah api untuk membakar semangat para pemain, para ofisial, para pelatih PSSI untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada timnas. Karena kalau misalkan dikritik terus, tetapi tidak ada perubahan, ya kritikan dia akan menjadi pembenaran gitu, akan dibenarkan. Tetapi kalau misalkan dikritik oleh Bung Tawel, tetapi ada perbaikan yang signifikan dari PSSI, ya dengan sendirinya
kritikan dia itu tidak akan dipakai. Jadi untuk teman-teman semua, jangan sampai kalian maki-maki dia, nyerang-nyerang pribadi Bung Toel. Jangan sampai, tidak usah, tidak penting. Jadi lebih baik kita fokus saja. Kita nonton timnas, kita bela timnas, kita ya bela timnas kayak pemain timnas aja gitu. Kita nonton timnas, kita dukung timnas, mau kalah, mau menang, mau imbang, itu baru supporter yang memang Indonesia, cinta Indonesia. Bukan kalau menang kita elu-elukan pemain timnas STY, tapi kalau kalah kita justru hina STY, kita hina atau bully pemain. Janganlah seperti itu. Jadi sebagai supporter yang baik, kita abaikan Toel, ya kan. Biarkan dia mengkritik. Kalau dia mengkritik, kita juga mengkritik. Kita kritik dia begitu. Karena kan ini negara demokrasi, bebas men. Kita mau mengkritik siapa, ya kan. Sekali lagi dalam batas kewajaran. Nah, kita fokus saja. Kembali lagi kita fokus ke timnas. Kita lihat timnas nanti ini akan melawan Bahrain. Kita main away. Kita dukung, kita doakan bersama supaya mereka main bagus, bisa dapat hasil maksimal di sana, dapat 3 poin, dan kita punya kesempatan untuk lolos langsung. Ya, tidak menutup kemungkinan dan tidak mustahil kita ada di peringkat 2. Karena 1 dan 2 peringkatnya itu akan langsung main langsung nanti Piala Dunia. Dan 3 dan 4 itu akan playoff lagi. Nanti akan dibagi lagi peringkat 3 dan peringkat 3, peringkat 4 dengan peringkat 4. Sedangkan 5 dan 6 langsung gugur. Jadi kita berharap Indonesia ya realistisnya ada di 3 atau 4, tetapi tidak menutup kemungkinan kita ada di peringkat 2. Melihat pengalaman, ya, melihat dari pengalaman pertandingan pertama dan pertandingan kedua, kita lawan negara-negara kuat seperti Arab Saudi dan Australia, itu kita bisa imbangi mereka. Jadi semoga lawan Bahrain kita bisa curi poin, lawan Cina kita bisa curi poin, home away kita dapat 12 poin, plak, sudah kita bisa lolos. Itu saja teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton bacotan saya dari awal sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.